Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat. Em, sudah mulai beraktivitas, mungkin tetap jaga kesehatan pastinya. Mungkin saya mulai. Saya share screen dulu. Sebelum saya ngomong lebih jauh dulu, mungkin saya akan kenalan tentang lingkaran dulu, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu lingkaran itu apa, saya ada video pendek yang isinya saya juga sih yang menjelaskan. Jadi saya caption gitu. Silakan dilihat dulu. Story behind Lingkaran, why we exist. Back in 2014, Lingkaran started out from our founder's personal confusion. Despite his architecture degree, he couldn't grant his mom's wish to renovate their house. 4 years later, their house is yet to be renovated. Instead, he shifted his energy to build another house. Oh yes, we mean Lingkaran. Lingkaran adalah wadah edukasi kreatif yang terdepan di Indonesia. Kami memiliki program pengembangan kewirausahaan dan berbagai pelatihan yang menjawab permasalahan dan tantangan di industri yang bergerak begitu cepat ini. Kami ingin mendukung dan memberdayakan komunitas kami yang memiliki potensi sebagai founder dan talent di industri kreatif untuk memaksimalkan potensi mereka dan membantu mereka menemukan kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Jadi, ya, temukan kemungkinan. Oke, tadi tuh tentang lingkaran. Jadi kita emang sebenarnya kita udah exist dari 2014, 6 tahun lalu, di saat kita pun sulit menjelaskan ke orang-orang apa yang kita lakukan. Kayak, ini apa sih gitu, lingkaran tuh apa sih, ngerjain workshop, bikin kelas-kelas, bikin program-program. Dulu tuh belum ada yang, belum aware lah, belum jadi hal yang semua orang melakukannya sekarang gitu kan. Jadi kita senang banget sekarang karena banyak orang yang udah melakukannya dan visi kita ke depan juga diamini oleh banyak orang gitu. Nah ini saya mungkin tadi saya lebih senang dipanggil headmaster gitu, kepala sekolah. Kenapa? Karena managing director keberatan aja itu apa namanya? Itu di atas hitam di atas putihnya aja. Cuman yang pengen saya angkat adalah saya pengen membawa kepala sekolah ini atau isu pendidikan ini jadi sesuatu yang penting dan cool lagi gitu. Nah, teman-teman kemarin mungkin udah sempat mengerjakan tugasnya ya. Bukan tugas sih sebenarnya, itu buat kalian juga nantinya. Diharapkan bisa membantu mengenali lebih jauh tentang diri kalian lagi. Ini saya coba share sebenarnya gimana sebelum kita masuk ke materi, ini gimana cara bacanya. Jadi ini tools yang dipakai, mungkin teman-teman banyak lah tahu MBTI, 16 personality, Enneagram dan sebagainya. Tapi ini salah satu yang keren karena ini lokal, yang bikin orang Indonesia sendiri gitu. Jadi
Dan ini saya pakai di kantor buat menganalisa orang-orang yang baru masuk. Abis interview biasanya nanti kita kasih ini. Ini tuh ini adalah alat untuk membaca bakat teman-teman. Jadi kalau alat ini yang bikin tes ini percaya bahwa setiap orang tuh punya gift, talent atau bakat atau bakat sebenarnya yang dibawa dari lahir gitu dan ketika semuanya bisa possible banget untuk dilakukan. Tapi kalau kita memaksimalkan bakat atau potensi kekuatan kita, itu akan lebih mudah dibanding kita nge-push potensi kelemahan kita gitu. Jadi kalau punya saya tuh yang merah tuh yang potensi kekuatan, yang hitam itu yang potensi kelemahan. Levelnya tuh ada paling tinggi merah, kuning, putih, abu-abu, hitam. Nah, jadi teman-teman yang mungkin baru mau mulai karir atau sudah berkarir awal-awal gitu bisa cek lagi apakah yang dikerjakan sekarang atau apakah yang ingin dikerjakan ke depannya itu cocok sama potensi atau bakat dari teman-teman gitu. Ini tuh kebaginya jadi 4 diagram. Ini sebenarnya kebagi dari 3 dulu. Yang pertama, yang bagian atas itu interpersonal atau hubungan kita dengan orang lain. Yang bawah adalah individual atau diri kita sendiri. Nah, ini kebagi juga jadi 3. Yang pertama itu afektif atau lebih banyak ke hubungan dengan orang lain. Yang kedua tuh kognitif, itu lebih ke interaksi atau logika berpikir. Dan yang ketiga adalah behavior. Ini kebagi juga otak kanan dan otak kiri, sama yang bawah adalah tentang motivasi. Nah, ini kebagi grup-grup. Nah, teman-teman kalau udah ngisi itu bisa di-download aja PDF-nya, jadi kebaca tuh semuanya. Mungkin agak memang by design tuh harus diakui ini agak kurang, tapi dari sisi logik dan dari sisi konten bagus banget gitu. Jadi ini kebagi, kalau teman-teman kuat di N ini, di warna biru ini, berarti kalian jago untuk bekerja sama dengan orang lain. Berarti kalian consider untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama orang lain. Nah, yang ini otak kiri atas tuh lebih ke reasoning, analytical. Teman-teman yang mau masuk bisnis analis, data analis, atau even hal-hal yang berbau angka dan logika tuh harus banget. Berarti otak kiri atasnya itu bagus gitu. Mungkin mempersingkat waktunya, ini teman-teman untuk yang temu bakat ini kalian bisa baca sendiri nanti di PDF yang kalian sudah download ketika udah ngisi. Itu penting buat kalian memetakan lah sebenarnya kalian potensinya di mana, kelemahan dan kelebihan kalian di mana, dan nanti di akhir pilihannya ada di kalian mau memaksimalkan apa yang kalian sudah baik atau mau memoles apa yang masih kurang gitu. Tapi biasanya akan lebih mudah atau lebih cepat hasilnya kalau kalian memaksimalkan apa yang sudah baik di diri kalian gitu. Nah, kita akan masuk ke topiknya, yaitu tentang memilih dan memulai karir. Saya coba ajak untuk melihat lebih zoom out lagi, helikopter view, sebelum ngomongin ke pilihan karir dan memulai karirnya tadi. Saya coba ngajak teman-teman untuk merefleksi dan berpikir, mencari lagi apakah tujuan hidup saya sudah align, apakah saya sudah tahu tujuan hidup saya gitu. Terus yang kedua nanti kita baru ngomongin tentang karir dan role kita di masyarakat, role teman-teman di masyarakat, dan terakhir apapun pilihan kalian, gimana caranya kalian bisa stand out dari crowd yang ada sekarang. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada di fase atau 25 ke bawah gitu, itu fase-fase yang disebut dengan quarter life crisis. Challenge-nya akan banyak banget, pertanyaannya akan besar banget tentang sebenarnya gue mau ngapain sih di hidup ini gitu. Apakah apa yang gue pilih itu udah benar dari semua aspek, pertemanan, percintaan, karir, keuangan, dan lain sebagainya. Kenapa saya bisa bilang begitu, karena binder dan dead. Mungkin teman-teman yang sudah lewat 25 bisa juga menyebutkan hal tersebut. Makanya saya coba, mungkin saya nggak akan membantu kalian menemukan di hari ini, tapi coba ngetis atau coba nyolek kalian buat coba deh pikirin lagi sejenak, take a pause moment, apakah hidup yang saya hidupi sekarang ini sudah sesuai sama apa yang saya rencanakan sebelumnya, atau saya harus adjust gitu. Nah, kita hidup di masyarakat di mana semua tuh ada di sosial media, di dunia. Buktinya saat ini kita juga ngobrolnya via layar. Saya nggak tahu teman-teman ada di mana, sedang apa, nontonin saya bosen atau sambil ketawa-tawa ambil nonton TV gitu, saya nggak tahu.
Dan yang menarik dari yang sekarang adalah it's a noisy world gitu loh. Itu bising banget gitu. Itu bising banget terutama di uh, sosial media, terutama di internet, dan terutama ketika semua orang 6 bulan yang lalu dirumahkan, tidak boleh keluar rumah gitu. Itu momen dimana penggunaan screen time atau penggunaan HP, penggunaan orang menatap layar tuh meningkat tajam. Nah di situ tuh makin berisik, makin orang makin anxious, orang makin insecure, orang makin galau, orang makin cemas kayak gitu. Dan banyaklah fenomena-fenomena yang terjadi dari situ gitu. Banyak yang ini kasus yang beberapa saya temukan adalah yang cukup fatal adalah bahwa jadinya kita tuh mengira bahwa kita tahu kita mau jadi apa. Padahal itu tuh kita cuma ngelihat orang lain yang kita follow gitu. Misalnya kalau saya follow banyak konten, ya udah pasti saya kurang lebih akan jadi mimpinya adalah jadi content creator gitu. Kalau saya follow-nya banyak adalah traveler, ya udah pasti isinya adalah saya selalu cemas atau kok saya di rumah aja, kok saya nggak bisa jalan-jalan terus ya gitu. Nah itu yang saya maksud tentang dunia digital yang bising banget, yang noisy banget sekarang gitu. Jadi penting banget momen-momen di mana sekarang kan banyak juga tuh gerakan-gerakan untuk puasa sosmed atau menurunkan penggunaan HP tiap harinya dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengkonek ke diri kita lebih dalam lagi sebenarnya, buat tahu apa sih sebenarnya maunya kita, apakah ini mau kita atau mau orang lain yang kita adopsi mentah-mentah kayak gitu. Dan tekanan untuk sukses juga makin kencang dari luar karena semua orang memamerkan kesuksesannya, quote unquote ya maksudnya. Itu good, tapi juga problem kita sekarang bukan lagi tentang gimana cari informasi, tapi problem kita adalah gimana cara memfilter informasi gitu. Jadi banyak banget informasi yang beredar, tapi caranya gimana kita bisa memfilter dan memilih mana yang baik buat kita, yang kita konsum, mana yang harusnya dibuang aja, nggak usah didengar gitu. Dan ini juga cukup valid, cukup relevan dengan keadaan sekarang bahwa it's okay to not be okay. Jadi tenang aja, kalian punya fasenya sendiri-sendiri, nggak usah maksudnya jadiin orang lain atau jadiin teman kalian sebagai trigger untuk memacu diri kalian lebih baik tuh juga penting buat saya pribadi yang orangnya cukup ambisius, tapi tahu juga kapan harus berhenti dan mulai ngobrol sama diri sendiri. Nah ini banyak banget konten-konten yang akhirnya ngomong bahwa it's okay not to be okay tadi, gimana tenang aja, sabar aja, nggak apa-apa, besok kita coba lagi kayak gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika kalian ingin mencari purpose hidup kalian atau tujuan hidup kalian itu beda sama ketika kalian ingin mencari karir gitu. Purpose sama karir itu beda. Saya cerita sedikit, tadi Mas Fahmi udah ngomong juga mengenalkan saya bahwa saya adalah background-nya adalah arsitek. Ini saya iseng banget di kosan waktu itu 2009, which ketahuan deh angkatannya ada angkanya. 11 tahun lalu saya gambar ini, walaupun bahasa Inggrisnya caur 11 tahun lalu, tapi poinnya adalah di momen itu saya juga emang ketika menjalankan kuliah saya tuh nggak terlalu interested dengan apa yang saya pelajarin gitu. Sampai puncaknya itu adalah ketika waktu itu saya lulus, ibu saya minta saya bikin rumah. Saya akhirnya lulus 5,5 tahun kuliah, lulus di 2013. Ibu saya minta bikin rumah, tapi saya nggak bisa ngebangun rumahnya. Nah, dari situ saya merasa cemas gitu, merasa ini kok ada yang salah gitu. Gue udah kuliah 5,5 tahun, kok bikin rumah sendiri nggak bisa. Nah dari situ ngobrol-ngobrol ke teman-teman dan menemukan validasi bahwa emang ada missing gap antara apa yang kita pelajarin di kampus dan apa yang sebenarnya dibutuhin di industri. Jadi problem itu tuh udah ada dari 6 tahun lalu. Makanya lingkaran saya membuat lingkaran untuk menjembatani gap tersebut, dan makin kesini problemnya makin real gitu karena saat ini isunya adalah tentang sumber daya manusia kayak gitu. Dan itu nggak berjalan dengan mudah. Ada masa di mana saya ditinggal sama semua co-founder saya, tinggal saya sendiri. Oke, tinggal saya berdua, tapi yang satu lagi tuh part time. Nah itu momen di mana saya harus saya milih. Itu tuh tahun kedua saya bikin lingkaran 2000.
ke-15. Nah, di situ saya nanya lagi, ini apakah ini yang saya mau? Kok susah amat ya jalannya kalau emang iya gitu. Apakah saya harus lanjutin kuliah lagi atau ya udah cari kerjaan lain atau bikin bisnis baru dan lain sebagainya. Itu ada di persimpangan jalan banget dan banyak pilihan yang bisa dipilih gitu. Sampai akhirnya ada titik di mana ada salah satu mentor lingkaran, Bapak Raymond Lee ini, dia adalah ngajar packaging design. Waktu itu ngontak saya dan bilang bahwa salah satu pelajarnya di kelas lingkaran itu kontak-kontakan lagi sama dia. Dan akhirnya setelah 6 bulan dari kelas itu, Galih ini namanya, dia akhirnya bisa apa ya, bisa mengembangkan bisnisnya dari yang kiri nih. Awalnya adalah bisnisnya dia nerusin bisnis ibunya, jualan di koperasi gitu. Jadi sekarang yang kanan gitu. Sekarang punya brand, punya packaging yang bagus, sudah dipasarkan secara nasional di outlet-outlet retail kayak gitu. Nah dari situ tuh saya ngerasa bahwa oke, gue harus lanjutin apa yang gue udah mulai 1 tahun yang lalu gitu. Saya ngerasa waktu itu saya fulfill, itu rasanya kayak geter gitu, gimana sih, kayak geter deh seluruh badan tuh, darah tuh berdesir apa sih bahasanya, pokoknya badannya getar aja deh, kayak merinding gitu. Oh berarti apa yang saya bikin tuh beneran bisa membantu orang lain gitu ya, membantu, dan hasilnya tuh nyata gitu. Dan momen itu saya apresiasi sampai sekarang menjadi momen dimana yang saya pikir atau saya rasa saya menemukan tujuan hidup saya saya akhirnya menemukan tujuan hidup saya untuk membantu teman-teman lainnya untuk mengembangkan potensi mereka dan akhirnya menemukan hal-hal baru, menemukan opportunity baru di hidupnya kayak gitu. Mengutip kata Mark Twain, dan saya cukup setuju dengan kata-kata ini, dengan kalimat ini, bahwa 2 hari terpenting dalam hidup kalian itu adalah hari di mana kalian dilahirkan dan hari di mana kalian tahu kenapa kalian dilahirkan gitu. You find out the reason why gitu. Jadi why ini adalah kata penting dalam hidup saya juga, karena saya setiap saat selalu mempertanyakan why gitu. Dan saya selalu encourage tim saya juga di lingkaran untuk kalau dikasih kerjaan, kalau lagi membuat sesuatu itu harus start with why gitu. Kalau kata Simon Sinek, mulai dari kenapa dulu gitu. Jadi kita tahu, jadi kita cukup kuat untuk melakukannya karena kita tahu kenapanya gitu. Nah, mungkin akan saya ceritain brief singkat tentang Ikigai itu apa. Teman-teman, saya nggak tahu apakah ada yang sudah familiar dengan kata-kata Ikigai atau belum, atau baru dengar saat ini gitu. Jadi Ikigai itu apa sih sebenarnya? Mudahnya adalah Ikigai itu adalah alasan kamu bangun di setiap paginya gitu. Kenapa kamu the reason for being, the reason for you wake up in the morning gitu. Ini satu video tentang Ikigai. Ini konon katanya adalah kata Ikigai itu pertama datang dari kecil di Jepang, namanya Okinawa. Teman-teman boleh nonton dulu. 沖縄には生きがいという言葉があります。毎朝起きる原動力を与えてくれるものだと思います。目覚まし本当に遠くに投げ捨てようかなと思う時もあるんだけど、我慢して自分のお尻に鞭を打って起きて走りに行きます。踊りの龍武道場に通っている生徒たちの成長を見るため。そうですね、私の生きがいは、いつも馬に会いに行くために、仕事をしに行きながら、責任を持って人とも馬とも接していっていますね。お客さんがね、喜んでもらえたら一番嬉しいんだけど、いや、自分には兄弟もいないし、この孫たちがたくさんいて、たまには孫たちが寄ってくるさね。もう本当これが生きがいである。世界チャンピオンになりたいんだって、俺はなるんだって、家族のために、チームのために、自分自身のために、ということが生きがいですね。家族があったり友達がいたりいて、
みんなに助けられてこいつのために助けたいとか、それを国も思わずできたり、仕事も目標があってそれに対しての勉強や努力は全然疲れない、苦にならない現状のことじゃないですかね。一日楽しむために起きてます。沖縄ではハッピー、毎日が、幸せであればそれで生きがい。Nah, jadi ikigai atau purpose ini tuh emang tadi saya seperti yang saya bilang di awal tuh beyond dari karir atau apapun yang lagi kalian kerjakan. Ini tuh alasan kenapa kalian mengerjakan apa yang kalian lagi kerjakan saat ini gitu. Ada ininya, ada metodenya gitu, bagannya. Jadi itu tuh mulai dari kita dulu, diri kamu, diri kalian. Apa yang dan dibagi dua, ada yang diri kalian dan orang lain gitu. Dari diri kalian sendiri apa yang kalian suka sebenarnya dan apa yang kalian jago, kalian pede, kalian tuh jago banget di hal tersebut gitu. Dan dari sisi orang lain ngelihat kalian bahwa apa yang orang lain tuh butuhkan dan apa yang orang lain mau bayar. Nah, empat terutama, jadi what I love, suka, what I'm good at, jago, what the world need, butuhkan, dan what I can be paid for, apa yang bisa saya dibayar gitu. Nah, ini ada irisannya dari empat diagram ini. Kalau kamu ngelakuin sesuatu yang kamu suka dan kamu jago, itu tuh disebutnya passion. Jadi kalau teman-teman sering dengar kata passion di bagian ikigai, artinya adalah sesuatu yang kamu suka dan sesuatu yang kamu jago ngelakuinnya gitu. Kalau kamu suka dan orang lain atau dunia ini butuhkan, itu namanya mission atau misi gitu. Kalau kamu jago dan kamu dibayar dengan kejagoan kamu, itu sebutannya profesi. Itu profesi, karir, punya jenjang yang lebih besar, lebih jauh lah gitu. Dan kalau kamu dan ketika orang lain butuhkan dan kamu bisa dibayar, itu namanya pekerjaan. Dan ikigai itu ada di irisan keempat-empatnya gitu. Ini tuh kondisi yang sangat ideal di mana kalian bisa menemukan keempat-empatnya tadi. Nah, saya mau coba ajak teman-teman nih, masih ada 2 hari weekend, bisa dimanfaatkan weekendnya dengan lebih produktif gitu untuk coba deh cari tahu sebenarnya ikigai kalian apa sih gitu. Nggak apa-apa salah atau nggak apa-apa belum nemu, tapi poin pentingnya adalah kalian berproses gitu. Kalian coba googling aja, nanti kalian isi satu-satu gitu, apa yang kalian suka, apa yang kalian jago, apa yang kalian bisa dibayar, dan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Nanti dari masing-masing kalian terusurin irisan-irisannya. Ada nggak yang sama dengan apa yang kalian suka dan kalian jago? Itu dimasukin ke passion. Dan seterusnya sampai nanti di irisan terakhirnya di tengah adalah ikigai. Gitu. Jadi itu konsep ikigai. Misi ini mungkin akan membantu kalian untuk menemukan lagi lebih jauh tujuan hidup kalian. Walaupun nanti yang nggak kalah penting adalah implementasinya saat ketika kamu udah tahu gimana kalian mengimplementasinya ke depannya gitu. Itu gambaran singkat lah tentang gimana kalian bisa menemukan, atau saya coba ngajak kalian untuk menemukan kembali tujuan hidup kalian atau ikigai kalian. Kita masuk ke tahap 2, itu baru kita ngomongin tentang role atau peran kalian di society, dalam karir kalian ke depannya. Nah, saya mungkin bagi 2 di sini karena saya kebetulan background-nya bisnis. Maksudnya saya melakukan bisnis, jadi dan kelemahan saya adalah saya nggak pernah bekerja. Habis lulus tuh saya freelancer, kemudian memulai bisnis. Jadi saya nggak pernah ngerasain beneran bekerja di sebuah perusahaan gitu. Jadi saya coba bagi 2 untuk teman-teman yang saat ini kepikiran kayak kedepannya gue mau kerja aja deh, atau kayak kedepannya gue mau bisnis aja deh gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkarir sebagai profesional, ini ada satu video, video tahun lalu, Jack Ma ngomong di World Economic Forum tentang bagaimana pendidikan saat ini dan bagaimana kondisi industri saat ini.
education is a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble, because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge based, and we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique, that is machine can never catch up with us. Value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. These are the soft part. The knowledge may not teach you that. Folks, that's why I think we should teach our kids on sports, the music, painting, art. So making sure humans should be different from everything we teach should be different from machine. If the machine can do better, you have to think about it. Nah itu 2 tahun lalu dan mungkin sekarang semakin relevan. Dan ini yang baru banget, bulan Maret lalu LinkedIn Learning mengeluarkan reportnya tentang top skills company needs most in 2020. Mereka ngebagi 2, soft skills sama hard skills. Nah, soft skills sendiri itu adalah kreativitas, persuasi, kolaborasi, adaptabilitas, dan emotional intelligence atau emotional intelligence. Dan yang hard skill sendiri yang promising menurut mereka adalah blockchain, cloud computing, penalaran analytics atau analytical reasoning, AI, artificial intelligence, UX, business analytics, marketing affiliated marketing, sales, scientific computing, dan video production, produksi video. Nah, ini mungkin menariknya adalah sebenarnya kenapa juga Lingkaran tetap ada di sini selama 6 tahun ke belakang, karena kita believe apa yang diajarkan di kampus, di industri, di institusi formal itu sudah nggak relevan lagi dengan kebutuhan di industri. Mungkin sekarang kampus atau institusi formal juga udah banyak catch up, udah banyak melakukan terobosan baru dengan diangkatnya menteri baru juga dan lain sebagainya. Namun cuman saya percaya karena mereka terlalu besar, terlalu birokratif, terlalu struktural, mungkin nggak akan secepat itu untuk catch up dengan kebutuhan di industri gitu. Makanya butuh support system kayak Lingkaran dan teman-teman yang lain yang bermain di dan kayak Wonosobo Muda juga untuk membantu kalian gitu, membantu kalian untuk siap, untuk ready masuk atau terjun ke industri sebagai pekerja maupun society sebagai masyarakat luas kayak gitu. Nah, ini satu tips lagi buat saya juga dari saya juga. Buat teman-teman yang baru nyari kerjaan atau baru lulus gitu misalnya, nanti akan dihadapkan tentang perjalanan karir kalian. Apakah kalian mau jadi generalis, orang yang menguasai semuanya, atau kalian mau jadi spesialis, orang yang menguasai certain topics gitu. Nah, saya challenge kalian untuk coba menjadi seorang polymath. Apa sih polymath? Sebelumnya saya cerita dulu buat yang belum yang belum familiar dengan generalis dan spesialis. Saya cek lagi dulu ya. Ini saya masih ada kan? Oke, ada. Ada nggak? Halo? Mas Fahmi? Iya. Ditinggal Mas Fahmi. Oke, ada. Halo? Saya trauma tadi ngomong sendirian. Jadi harus cek berkala. Masih kedengeran kok, Mas? Siap. Nah, kita akan coba bahas yang pertama tentang menjadi seorang generalis, jack of all trades atau master of none gitu. Ini adalah pilihan karir kalian, gimana kalian memilih untuk tahu broad topics gitu, wide topics, banyak topik atau skill yang kalian pelajari. Jadi kalian menjadi seorang generalis. Ada keuntungan dan kekurangannya pastinya di tiap pilihan. Keuntungannya tuh kalian bisa ngelihat bigger picture kalau kalian jadi generalis. Karir kalian juga lebih fleksibel dan lebih baik untuk menavigasikan ketidakpastian bahkan di luar bidang kalian khusus kamu gitu. Tapi kekurangannya ya pasti kalau kita cuma belajar di surface karena banyak yang kita pelajarin,
Kalian tuh nggak deep. Jadi apa ya? Kalian cuma tahu permukaannya aja tapi nggak tahu dalamnya seperti apa gitu. Bisa jadi dengan pengetahuan kalian yang nggak terlalu dalam itu, informasi penting itu kalian miss. Kalian kehilangan informasi penting tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan. Dan generalis ini juga cukup risky di bidang keamanan walaupun karirnya fleksibel, tapi itu mudah digantikan karena ya kalian nggak punya specialty sendiri gitu, nggak punya specialty khusus gitu. Nah di sisi lain, spesialis itu atau disebut expert di specific field itu orang-orang yang punya pengetahuan dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan atau bidang studi tertentu. Jadi kalian spesifik ngerjain tentang misalnya nih, kalian nggak tahu gimana cara menemukan karyawan terbaik untuk bisnis kalian, tapi kalian tahu gimana atau kalau kalian bisa menyusun kontrak kerja terbaik sebagai pengacara kerja yang berpengalaman. Jadi kalian spesifik banget, mungkin paling gampang dokter umum sama dokter spesialis gitu ya. Spesialis tuh mereka yang yang take effort untuk memperdalam salah satu pilihan skill atau karir yang mereka mau dalami. Keuntungannya spesialis biasanya lebih banyak dicari, banyak duit karena mahal untuk menjadi spesialis. Posisinya juga berharga di perusahaan, di organisasi karena kalian dibutuhkan gitu. Kekurangannya cenderung tidak fleksibel. Jadi kalau dia belajar dokter aja, dokter adalah salah satu karir yang spesialis ya. Karena dokter mungkin nggak bisa kemana-mana gitu, lebih kurang fleksibel untuk bisa pindah haluan karir. Atau misalnya case tadi kalau kalian belajar sebagai dokter atau memilih jalur dokter mata gitu, mungkin akan susah untuk ambil spesialis organ lainnya atau belajar tentang organ lainnya. Jadi kurang fleksibel dibanding generalis. Dan menemukan posisi yang cocok juga lebih susah karena pekerjaan yang detail biasanya lebih terbatas. Kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya polymath tadi gitu? Nah, polymath ini atau disebutnya T-shape skill atau person, di mana yang kalian bisa combine antara kegeneralisan kalian dan kespesialisan kalian. Jadi kan belajar lintas domain ke kanan ini ke mendatar untuk generalisnya, dan kalian pilih salah satu domain yang kalian suka dan kalian pengen dalemin sebagai sisi spesialis kalian. Contohnya ini adalah T-shape seorang marketer, digital marketer. Kalian tuh paham tuh gimana cara bikin konten marketing, email marketing, sampai sosial media dan e-commerce marketing. Tapi mungkin yang lain tuh cuma service, tapi ada satu domain yang kalian suka banget hingga kalian mau explore, yaitu paid media. Nah, di situ kalian belajar tentang ads di media atau channel-channel yang kayak disebut keuntungannya menciptakan kombinasi yang tidak lazim. Jadi kalau kalian seorang digital marketing full stack, tapi kalian paham tentang tadi paid marketing, kalian akan jadi one of a kind, akan dicari-cari lah oleh banyak perusahaan tuh. Terus kebanyakan terobosan kreatif datang dari kombinasi-kombinasi ini. Lebih cepat, lebih mudah dan cepat untuk menjadi kompeten dalam keterampilan baru. Terus karir kalian cenderung lebih future proof atau lebih aman ke depannya gitu. Dan kalian bisa menonjol lah di tempat kalian berada maupun di skala ekosistem nasional maupun global. Contoh modern polymath. Jadi polymath itu mungkin ilmuwan-ilmuwan, saintis, orang-orang pemikir-pemikir dari zaman lama kayak Aristoteles, Da Vinci dan lain sebagainya, mereka adalah polymath. Nah, salah satu modern polymath hari ini adalah Elon Musk. Elon Musk ini adalah seorang modern polymath di mana dia punya skills dari desain sampai engineering, dan dia punya sifat atau traits, dia visionary, tahu visi ke depannya apa, tapi juga dia detail oriented, jadi dia ngurusin tuh perintilannya. Nah, ini kombinasi yang unik yang mungkin Elon Musk doang yang punya gitu. Jadi dia bisa stand out dari crowd-nya, dari orang-orang lain. Mengutip kata Leonardo da Vinci,
Leonardo da Vinci bilang bahwa pelajarilah ilmu tentang seni, science of art, dan juga pelajari tentang seni, pelajaran juga tentang seni tentang science, the art of science gitu. Jadi kembangkan indera senses kalian, indera kalian, terutama pelajari cara melihat sesuatu, karena kalian akan sadar bahwa semuanya itu terhubung antara satu dengan lainnya. Leonardo da Vinci salah satu polymath yang amat sangat terkemuka di masanya, karena dia berhasil menggabungkan antara seni, art, dan juga science. Nah, untuk kamu yang ingin memulai bisnis sebagai entrepreneur, ini saya masih ada lagi kan? Oke. Ini saya cerita dari point of view saya menjalani entrepreneur. Kalau yang profesional tadi saya cerita dari point of view saya mencari pekerja yang saya inginkan ada di lingkaran gitu. Saya cerita dulu supaya teman nggak salah kaprah tentang menjadi seorang entrepreneur atau memulai bisnis kalian sendiri. Ini biasanya ini yang apa yang orang lain pikirkan tentang menjadi seorang entrepreneur gitu. Ini apa yang orang tua saya pikirkan saya lakukan gitu. Kalau saya bilang saya ingin menjadi seorang entrepreneur, saya dikiranya berdagang jualan gitu. Ini yang teman-teman saya pikir saya lakukan, sibuk gitu, kayak susah banget kontak-kontakan, ketemuan dan lain sebagainya. Dan ini apa yang sebenarnya saya lakukan. Setiap hari adalah survival mode, dimana kita sebagai pemimpin atau entrepreneur yang harus tahu kedepannya mau ngapain, bisa bayar gaji karyawan apa enggak, sales gimana dan seterusnya. Ini ada dari Founder Institute gitu, saya lupa, Founder of Founders gitu. Why people become entrepreneurs, ada 16 alasan, dari mulai nggak bisa bekerja di bawah orang, anak kebosanan, terlalu kreatif, terlalu nggak sabar. Ini ketika saya refleksikan ke diri saya lagi, iya juga ya. Ini saya banyak banget ada di sini. Makanya kenapa di awal dulu ketika saya lulus, saya tuh ngomong ke orang-orang bahwa kayak gue nggak bisa deh kerja sama orang lain, kayak gue mau mulai bisnis sendiri deh gitu. Mungkin itu alasannya gitu. Teman-teman mungkin punya alasan sendiri kenapa ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan banyak banget ide-ide tuh sebenarnya di sekitar kalian gitu. Kita bisa ngambil contoh dan apa ya, kalau ketika kita mau bikin bisnis itu coba mulai dari permasalahan gitu. Saya selalu percaya bisnis yang menyelesaikan masalah itu akan lebih sustain dibanding bisnis yang sekedar hanya tren. Kayak misalnya lingkaran mungkin 6 tahun lalu masalahnya belum terlalu real gitu, belum terlalu banyak orang yang mengamini apa yang kita ingin selesaikan. Ya bisa dibilang kita terlalu awal juga untuk masuk ke market gitu, untuk memulai bisnisnya. Tapi makin kesini ternyata apa yang kita proyeksikan 6 tahun lalu itu ternyata benar-benar jadi masalah. Bahkan sekarang sudah jadi skala nasional masalahnya. Yaitu contohnya yang real adalah kartu prakerja. Itu kan sebenarnya salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang lingkaran kami ini ya, yang saya coba selesaikan juga di lingkaran kayak gitu. Contohnya ini penemu GoPro, dia nggak bisa selfie waktu berselancar, dia dulunya adalah surfer, terus akhirnya dia bikin ide untuk gimana caranya bisa bikin action cam yang bisa dibawa-bawa sebagai seorang adventurer atau surfer gitu. Ini Snapchat sebelum Instastory exist. Menyesal kirim foto ke cewek, even Spiegel berharap foto itu hilang, akhirnya muncullah dulu apa ya istilahnya, 15 detik chat itu yang langsung hilang. Terus The Halal Guys di Amerika juga, orang mereka bikin makanan muslim di New York dan cukup sangat terkenal, sampai di sini juga ada replikanya Halal Boys kalau nggak salah di Jakarta. Terus Airbnb di mana mereka lagi nggak punya duit buat pindah, akhirnya dia nyewain kasur angin di ruangannya, terus itu jadi $1 billion company sekarang gitu. Jadi empathy jadi salah satu salah satu traits yang kalian harus punya kalau kalian mau bikin bisnis. Kalian harus peduli sekitar, harus tanggap dan aware tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kalian. Dan ini kenapa saya bilang gitu, karena menurut saya, dan kenapa saya memilih akhirnya saya berbisnis, karena menurut saya adalah bisnis itu adalah kendaraan yang paling sustain untuk memecahkan masalah yang saya ingin selesaikan gitu. Jadi saya selalu mulai dengan masalah, terus saya membayangkan ideal situation-nya seperti apa,
Nah, gimana caranya bisnis kalian itu bisa bantu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Mungkin kayak Wonosobo Muda juga pasti mulai pergerakannya dari masalah. Mereka melihat masalah di Wonosobo, anak mudanya ada seperti apa, mereka punya mimpi, punya visi, idealnya seperti apa. Nah, in between itu adalah program kerja, kalau bisnis mungkin produk atau service kalian yang kalian tawarkan, kayak gitu. Ini salah satu panutan saya, Steve Jobs, di mana dia bilang, kita di sini untuk meninggalkan jejak di alam semesta, kalau enggak, kenapa kita dilahirkan gitu. Jadi, percaya juga penting bahwa kalian punya misi yang besar untuk at least membantu dunia lebih baik lagi gitu, atau membantu lingkungan kalian untuk lebih baik lagi dari sekarang. Nah, ya kalian harus melakukan sesuatu untuk mencapainya seperti itu. Jadi saya tantang juga untuk kalian nanti coba dijawab mungkin kalau di hasil di Q&A, di sesi Q&A. Jadi apa mimpi kalian dan tujuan besar kalian ke depannya. Oke, kita masuk ke sesi 3 yang terakhir. Ketika kalian sudah tahu tujuan hidup kalian apa, ikigai kalian apa, life purpose kalian apa, kalian tahu role-nya atau karir kalian mau di mana. Nah, apapun pilihan kalian, gimana caranya, yang terpenting juga adalah kalian bisa stand out dari orang lain gitu. Orang jadi menotis dan juga melihat kalian lah gitu. Dan di zaman sekarang digital footprint itu jadi penting banget. Ya kalau misalnya ngomongin tentang personal branding atau profile kalian di dunia digital sekarang, kalau saya sih, apalagi kalau saya ngerekrut orang gitu, 2 hal yang akan saya cek adalah LinkedIn-nya dan juga Instagram-nya gitu. Jadi saya pengen lihat kehidupan profesionalnya, dan saya pengen lihat juga kehidupan personalnya gitu. Kenapa pengen lihat? Karena saya harus tahu apakah orang ini mungkin secara skill di LinkedIn-nya bagus banget, tapi pas lihat di personal life-nya ternyata value-nya nggak cocok nih sama value-nya lingkaran gitu. Atau ternyata ntar dia pas masuk kayak nggak nyambung deh sama anak-anak gitu. Nanti malah clash, malah bikin ribut dan lain sebagainya gitu. Jadi itu penting banget, saya harus tahu personal dan professional life-nya. Ya ini contoh aja. Ini adalah kartu nama lingkaran. Jadi kita bikin tiap orang itu ada raportnya gitu di bawah, karena kita kan sok-sokan sekolah tanda kutip. Jadi di bawah tuh ada raportnya. Itu tujuannya tuh ketika kita tukeran kartu nama, jadi ada bahan obrolan gitu. Kadang-kadang tukeran kartu nama cuma buat formalitas aja. Tapi kalau ada kayak gini tuh jadi punya bahan obrolan buat explore lebih jauh gitu. Dan ini bagian dari brandingnya lingkaran juga. Dan ketika kamu dan banyak lainnya ketika kalian googling diri kalian sendiri lagi. Oke. Ini sebenarnya branding itu apa sih? Jadi kita mulai dari pengenalan, apa bedanya dengan yang lain. Kalau marketing itu, saya ngomong ke kalian bahwa saya adalah orang yang kreatif. Nah, kalau public relation, tadi sebelum acara ini dimulai, sesi ini dimulai, saya udah bisikin Mas Fahmi untuk bilangin ke yang lainnya, nanti bilangin kalau Wendy itu orangnya kreatif. Gitu. Itu public relation. Kalau advertising, selama 1 jam ke belakang ini, saya berulang-ulang ngomongin ke kalian bahwa saya orangnya kreatif. Dan branding itu adalah ultimate-nya atau hasilnya atau jangka panjangnya. Nanti ketika acara ini selesai, sesi ini berakhir, kalian tutup laptop, kalian matiin screen-nya, terus kalian mulai berpikir bahwa oh iya kreatif ya orangnya gitu. Jadi branding itu adalah impresi yang kalian hasilkan atau pendapat orang tentang kalian ketika kalian tidak ada di ruangannya. Gitu. Ketika kalian sudah nggak ketemu orangnya berpendapat oh iya dia anaknya great lover gitu, dia anaknya kreatif dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu jadi penting? Karena saat ini sekarang orang-orang tuh mencari kalian di Google di setiap tahapan karir kalian. Mungkin nggak cuma googling, tapi juga sosial media kalian. Seperti yang saya sebutin sebelumnya, bahwa saya kalau ngerekrut orang biasanya ngeliat LinkedIn dan Instagramnya,
buat cari tahu profesional dan personal dan profesional life-nya mereka gitu. Dan ini juga terjadi di setiap tahapan karir kalian mulai apply college, apply kuliah, kalian mulai apply kerjaan pertama kalian, atau karir promotion di saat kalian mau naik jabatan di karir kalian. Atau even lebih jauh lagi ketika kalian mau kenalan sama orang di dating apps gitu, atau dikenalin sama temen kalian lah di cafe, kalian punya temen, kenalin gue dong sama dia gitu. Nah pasti hal pertama yang kalian cek adalah Instagram gitu kan. Kalian mencoba untuk tanda kutip ngejudge atau observe dari apa yang kalian lihat pertama kali, ini orangnya gimana ya kira-kira kayak gitu. Jadi sepenting itu personal branding yang kalian kalian tinggalkan di jagat dunia maya. Tadi seperti yang saya bilang, personal brand itu adalah gimana persepsi atau pemahaman orang lain lihat terhadap kamu, bukan kebalikannya, bukan tentang apa yang kamu katakan ke orang lain gitu. Hal tersebut adalah kombinasi unik dari skill, pengalaman, dan juga attitude dan kepribadian kamu yang kamu tunjukkan kepada orang lain. Gitu. Ini penting banget. Ini tuh sebenarnya tentang gimana kalian mengcraft storytelling kalian, tapi at the same time kalian itu hal tersebut juga tercermin di perilaku kalian, di kata-kata kalian maupun di sikap kalian. Jadi harus balance antara apa yang kalian coba katakan dengan apa yang sebenarnya kalian diri kalian seperti apa sebenarnya kayak gitu. Kalau kata Robert Kiyosaki, ketika kalian bukanlah brand atau kalian nggak punya personal branding, kalian adalah komoditas. Jadi ya kalian tahu komoditas itu value-nya adalah lebih cepat, lebih murah, lebih baik, dan seterusnya. Tapi kalau kalian punya brand, punya value tentang personality kalian, tentang personal kalian akan dinilai lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi gitu. Dan ingat bahwa brand itu nggak cuman apa yang dilihat gitu. Jadi ini kalau ngelihat kalau kita umpamain seperti iceberg, apa yang kita lihat di permukaan itu cuman cuman fisiknya aja, cuman bungkusnya aja. Tapi di dalamnya tuh ada value, ada passion, ada talent yang tercermin, yang nggak kelihatan dari permukaan. Kalau mau dicoba didefinisikan, kalian mulai dulu dari definisinya. Kalian harus mengerti dulu diri kalian, principle, belief, personality, dan seterusnya. Kemudian kalian memperjelas lagi apa sih visi kalian, apa sih filosofi kalian, dan menghubungkan ke story, message, maupun promise-nya. Nah, di atas permukaannya tadi, baru tuh kelihatan gimana kalian bisa mengekspresikan berdasarkan identity. Kalau kalian mau mencoba membangun personal brand di sosial media, gitu misalnya, kalian akan tunjukkan dengan simbol, dengan warna, dengan gimana cara kalian ngomong, dan seterusnya. Kalian punya aset juga nantinya mungkin, kalian bikin website, bikin sosial media, bikin CV, dan tentunya touch point. Gimana cara orang bisa connect ke kalian via email, sapaan kalian ketika kalian menulis email, dan seterusnya. Itu adalah express. Tapi sebelum ke express, yang perlu diperhatikan, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus mendefinisikan dulu diri kalian dengan lebih baik. Gitu. Dan ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk stand out dari crowd tadi. Yang pertama adalah tunjukkan diri kalian. Ini salah satu buku yang saya baca. Teman-teman bisa baca, bisa cek aja di internet atau mungkin beli fisiknya. Show your work. Jadi ini Austin Kleon bilang, should I share this? Apakah ini useful atau interesting? Kalau yes, silakan di-share. Kalau enggak, jadi poinnya adalah show your work, show yourself, share apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ingin tunjukkan. Nah, ini ada 10 step gimana caranya untuk menunjukkan pekerjaan kalian. Ini bukunya ringan banget, satu tulisan 1 page, jadi kalau yang mau baca silakan. Tapi ini rangkumannya adalah 10 poin yang Austin Kleon bilang gimana caranya untuk kalian bisa menunjukkan pekerjaan kalian. Yang kedua adalah be distinct gitu. Jadilah orang yang berbeda, jadilah orang yang unik. Semua orang tuh udah punya porsinya, semua orang sudah mengambil porsinya mereka. Kalian itu cuman kalian yang punya gitu. Gimana cara kalian bisa stand out dari yang lain? Apa bedanya kalian sama yang lain? Caranya gimana? First thing first adalah kalian harus paham dulu sama diri kalian. Itu
kalau saya sih sampai di titik ini itu adalah hal yang saya merasa saya blessed gitu. Saya dianugerahi lah. Saya bisa mengerti diri saya seperti apa, maunya apa, kelemahan dan kekurangan saya. Itu bisa dilatih. Jadi ketika kalian sudah kenal lebih jauh tentang diri kalian, itu akan lebih mudah untuk mengeluarkan. Ketika kalian tadi definisinya udah lebih baik, kalian akan lebih mudah untuk mengekspresikannya gitu. Jadi keunikannya nanti in a way akan muncul dengan sendirinya karena again setiap orang tuh unik gitu. Setiap orang tuh nggak ada yang sama. Jadi gimana cara kalian memaksimalkan keunikan kalian yang sudah kalian punya aja gitu. Yang ketiga adalah be authentic. Autentisitas itu jadi penting banget. Gimana caranya kita nggak branding bukan melulu tentang branding udah pasti bukan tentang kebohongan, bukan tentang membual, ngomong ke orang lain tentang sesuatu yang nggak ada gitu, tentang sesuatu yang bukan diri kita gitu. Tapi gimana caranya kita meng-emphasize atau menggelorakan apa yang kita punya gitu. Jadi authenticity itu jadi penting banget juga. Kalian tuh real, kalian tuh asli, kalian tuh otentik, itu tuh juga akan membantu kalian menjadi pribadi yang unik, yang berbeda dari yang lain juga. Dan terakhir adalah stand for something. Setiap orang punya kepedulian beda-beda. Ada yang peduli sama lingkungan, ada yang peduli sama kesehatan, ada yang peduli sama pendidikan, teknologi, dan seterusnya. Nah, kalian harus, dan menurut saya, tiap orang punya level of concern yang berbeda-beda, dan jangan judging ke tiap lainnya. Ketika saya peduli sama lingkungan, mungkin saya kurang peduli sama pendidikan gitu. Jadi ketemu orang yang peduli pendidikan, kadang-kadang bisa clash misalnya. Nah, setiap orang tuh punya standpoint-nya masing-masing. Yang mungkin yang worst adalah, yang lebih buruk adalah ketika kalian nggak punya standpoint kalian sendiri tentang suatu hal gitu. Jadi coba cari apa value atau topik atau isu yang kalian pedulikan banget secara otentik, secara real, dan dari situ coba kemukakan dan kasih tahu atau sebarkan ke teman-teman yang lainnya kayak gitu. Terakhir sebagai penutup, mungkin kita habis ini akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pesan yang saya suka banget sampaikan. Saya dapat ini dari 9gag 5-6 tahun lalu gitu, dan saya selalu pakai juga. Akhirnya something true, ini sesuatu yang benar ya. One day kita semua akan meninggal gitu. One day you will be dead. Yang salah adalah frase di mana dibilang YOLO, you only live once. Kenapa salah? Karena based on data, setiap orang, based on research, setiap orang itu butuh waktu sekitar 7 tahun untuk menjadi hebat atau menjadi master atau menguasai sesuatu, menguasai sebuah bidang. Itu tuh tiap orang tuh butuh waktu based on research tuh 7 tahun. Dan diasumsikan nih, misalnya kita semua hidup sampai umur 88. Dan setelah di umur 18 sampai 88, kita tuh punya 11 opportunity untuk menjadi master di suatu bidang. Mungkin 7 tahun pertama kalian akan jadi dokter, 7 tahun berikutnya akan jadi musisi, astronot, chef, dan seterusnya. Jadi manfaatkan dengan baik karena kalian punya 11 nyawa atau 11 hidup atau 11 kesempatan dalam hidup kalian untuk menjadi seorang yang menjadi master di suatu bidang gitu. Manfaatkan dengan baik karena kalian menurut saya juga termasuk orang yang sudah punya privilege karena buktinya kalian hadir di sini, kalian dapat informasi tentang sesi ini, kalian terkonek dengan Wonosobo Muda, itu adalah privilege in a way. Banyak teman-teman mungkin yang nggak tahu informasinya, jadi manfaatkan dengan baik dan pastikan sebarkan juga kebaikan-kebaikan ini ke orang lain, ke sekitar kalian. Gitu. Terima kasih. Untuk tahu lebih lanjut, kalau kalian mau visit Lingkaran, silakan kunjungi websitenya dan sosial medianya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Wendy atas presentasi dan materinya yang sangat menarik, terutama untuk kita-kita yang masih muda dan mungkin masih kuliah atau baru lulus kuliah dan sangat relate dengan kehidupan kita. Nah,
mungkin buat teman-teman yang mau nanya silahkan boleh chat yang mau nanya. Atau ini kali nanya apa, raise your hand aja ntar di ini ya. Iya. Ditanya, dinyalain videonya. Iya, silahkan boleh angkat tangan yang mau bertanya dan nanti dipersilahkan. Sambil nunggu, ini juga ada pertanyaan nih Mas dari Instagram yang udah kita udah kita rangkum dari Instagram. Yang pertama, Mas, apakah ada advice untuk kawan-kawan muda yang baru lulus kuliah tahun 2020 dan berhadapan dengan sulitnya mendapat pekerjaan di masa pandemi? Kemudian sekalian juga yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika di usia 20 bahkan 25 tahun itu kita belum menemu ikigai kita atau tujuan hidup kita dan merasa tidak jago apa-apa? Oke. Pertama, mungkin setiap orang beda-beda gitu ya. Ada yang tipenya memang yang suka kedinamisan, suka ups and down. Ada yang tipenya lebih suka datar gitu, aman gitu, zona nyaman, zona aman. Tapi karena saya di tipe yang pertama, saya selalu percaya bahwa setiap obstacle, setiap hambatan itu tuh ada dua mata. Itu sebenarnya satu koin dua mata koin. Jadi mata koin pertama adalah hambatan, challenge, tapi mata koin kedua adalah opportunity. Jadi kalau misalnya kita lihat juga contoh kasus di Cina pada 2000 berapa ya, SARS tuh 2000 mungkin 5-10 tahun lalu gitu, bukan COVID sekarang tapi SARS yang dulu menghantui Cina, mulai di Cina dan besar banget juga di sana. Itu adalah starting point e-commerce di sana naik gitu. Jadi mata koin pertamanya adalah opportunity challenge-nya di mana ada wabah dan pandemi besar, tapi di challenge-nya di opportunity-nya itu jadi membuat behavior baru dalam society. Nah, di situ adalah take off pertamanya Alibaba hingga sebesar sekarang tuh mulai dari situ. Jadi pandemi waktu itu SARS di Cina itu membuat semua orang beralih online, termasuk ke e-commerce, ke online shopping. Jadi poinnya adalah ketika kita bisa ngelihat bahwa ini nggak cuma sebagai hambatan, tapi juga opportunity banyak banget gitu. Apa bedanya angkatan 2020 sekarang sama angkatan saya gitu, angkatan yang lain gitu yang sebelumnya? Banyak banget bedanya, banyak banget. Fondasinya aja udah beda banget. Nah, gimana caranya kalian bisa ngelihat ini sebagai opportunity? Mencari kerja susah, iya dan tidak. Iya kalau kalian mencari kerja ke industri yang terdampak banget, mungkin sebut saja pariwisata, apalagi ya, retail, F&B atau industri-industri luxury, leisure gitu-gitu, itu pasti berdampak. Cuman banyak juga industri yang nggak terkena dampak atau bahkan malah membesar. E-commerce contohnya, e-learning, education teknologi, game. Banyak banget industri yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada. Bahkan teman-teman saya yang teman-teman saya tuh 6 bulan ke belakang mendadak jadi home chef, jadi F&B bisnis dari rumah gitu. Jadi coba cari peluangnya juga. Coba lihat peluangnya gimana. Itu memang masalah mental sih, maksudnya. Problem itu selalu 70-30. 70-nya adalah mental, 30-nya adalah technical. Jadi ketika kita tahu, kita harus berdamai dulu, oke, emang keadaannya sudah seperti ini, saya harus accept, saya harus menerima, saya beda dari angkatan sebelumnya, saya harus menerima, acceptance dulu. Setelah 70%-nya kabutnya hilang, baru kita bisa tahu, oke, next-nya apa ya. Kalau saya nyari kerja, mungkin saya coba fokusin ke industri-industri yang lagi rising justru gitu. Banyak kok e-commerce yang mendapatkan pendanaan, banyak banget. Jadi coba cari, mungkin kamu coba pindahin pencariannya ke industri yang lagi rising gitu. Tapi saya nggak cocok nih Kak sama yang kayak cari, skill-nya nggak punya, saya background-nya pariwisata gitu misalnya. Ya banyak banget materi-materi atau program-program pembelajaran yang sekarang ada,
Salah satunya lingkaran, dan lingkaran juga bukan salah satu, bukannya banyak banget opsi yang kalian bisa pakai. Dan kalian nggak harus kemana-mana sekarang, nggak buka laptop langsung belajar, dapat sertifikat, dapat ilmunya, dan langsung bisa dipraktekkan dan di-apply gitu ya. Tadi sampai mana? Oh ya, setelah dapat skillnya baru bisa apply ke industri yang kita inginkan. Atau coba cari opportunity di membuat bisnis sendiri. Mulai dari kecil-kecilan, misalnya kayak F&B mungkin, atau pembuatan hand sanitizer, masker mungkin walaupun udah banyak tapi tetap masih dibutuhkan, dan inovasi-inovasi lainnya yang bisa coba kalian tahu, bisa coba kalian cari tahu gitu. Itu jawaban yang pertama. Tadi yang kedua adalah, kalau misalnya usia 20 tahun bahkan 25 belum nemu ikigai atau belum nemu tujuan hidup kita, bahkan kita nggak ngerasa jago apa-apa, itu gimana Mas? Tiap orang punya fase hidup masing-masing. Nggak ada yang bilang bahwa umur 20 tahun harus tahu tujuan hidupnya apa. Kalau tahu, itu adalah sebuah preferensinya orang tua kamu atau keluarga kamu yang lebih tua. Mungkin mereka juga baru tahu di umur yang nggak semudah kamu mungkin gitu. Karena saya cukup generation gap ya, di generasi Y dan Z ini, bisa dibilang semua itu old soul gitu, lebih tua duluan. Jadi hal yang kalau baby boomer lihatnya mungkin kayak ya lalu pikirannya masih chill juga kayak gitulah. Apalagi bahkan saya ngelihat, saya generasi Y, saya ngelihat generasi Z aja juga udah kayak gitu ya. Kalian tuh masih muda tapi pikirannya udah banyak ya gitu, kayak beban hidupnya kok udah banyak banget ya. Kayak saya dulu umur 20 juga masih main aja kerjaannya. Umur 23 juga masih main, baru serius umur 2, ya habis lulus lah baru serius gitu. Tapi kalian udah mikirin dari kuliah, aduh ini saya nggak bisa ini, aduh teman saya udah gini, saya belum ngapa-ngapain, dan seterusnya gitu. Social pressure di angkatan kalian mungkin akan lebih besar sih, karena tadi keterbukaan sosial media bikin kita bisa ngelihat kehidupan orang lain lebih mudah, dan di saat yang bersamaan orang lain juga cuma menunjukkan kehidupan yang bagus-bagus ya gitu. Nah, mungkin dia sedih diputusin pacaran, nge-share di Instagram gitu kan, dengan euforia, enggak kan, paling black screen gitu. Atau dia nggak dapet kuliah, nggak dapet kerjaan, dipamerin kan, enggak gitu. Jadi tantangan kalian adalah untuk memfilter informasi sih, bukan mencari informasi. Dan balik lagi, it's okay to not be okay gitu, nggak apa-apa. Jalanin aja, karena tiap orang tuh fase hidupnya beda-beda. Kalian nggak usah compare dengan teman-teman kalian, dengan followers kalian, dengan someone you look up to gitu. Karena orang-orang yang sukses kita lihat sekarang, kalau ngomongin orang sukses ya, aja itu juga banyak kok yang baru take off di umur 40, di umur 50, dan seterusnya gitu. At the end of the day, nggak akan kok di-compare gitu. Kayak kalian mau ngomongin apa sih? Mau ngomongin sama Tuhan, sama orang tua gitu. Kalian nggak akan di-compare. Kalau kalian lebih jelek daripada si B nih, kalian lebih nggak sukses daripada si B nih, enggak. Tapi kalian bisa nggak memanfaatkan, maksimalkan fase hidup yang kalian punya sendiri gitu. Jadi tenang aja, saya juga baru nemuin itu 6 tahun lalu, which is saya umur 4 tahun lalu ding, umur 25 26 kok gitu. Dan itu dan itu adalah proses ya, hidup itu proses gitu. Mungkin saya bisa bilang saya sudah menemukannya saat ini, tapi tiba-tiba besok kegalauan strikes gitu, ya mungkin bisa berubah lagi. Jadi nikmatin aja prosesnya. Oke, jadi intinya nggak usah terlalu dipikirin, tapi mencoba menikmati di setiap fasenya gitu ya, Mas? Betul. Melihat orang lain untuk melihat ke atas dan ke bawah ya. Ke atas untuk memacu kita lebih bagus lagi, lebih terpacu lagi. Ke bawah untuk bikin kita bersyukur. Tapi tapi dibatasin gitu, tahu kapan cukup, dan akhirnya ya udah balik ke diri kita lagi sendiri. Kita mau kemana dan nyetirnya sekarang gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas dari Za dari Temanggung. Ini tadi Saiful angkat tangan nih. Oh iya ya. Saiful M. Saiful M, silakan
diaktifkan video dan audionya. Maaf Kak, cuma audio nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Silakan. Halo Kak Wendy dan Kak Halo. Fahmi. Perkenalkan saya Saiful. Kebetulan saya sekarang masih kuliah, masuk semester 3, masih baru di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Yang ingin saya tanyakan gini Mas, mungkin lebih ke minta pendapat dan saran gitu. Jujur, waktu sebelum kuliah, saya kan termasuk orang yang kemudian tidak banyak memiliki relasi ataupun jaringan gitu, dan termasuk orang yang masih berusaha untuk mencari apa sebenarnya skill saya gitu. Nah, ketika masuk dunia kuliah, memang saya berpikir untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian coba untuk berusaha membangun jaringan, membangun relasi, dan termasuk membangun apa yang disebut dengan personal branding. Nah, namun selama 1 tahun ini menjalani kuliah dan kegiatan perkuliahan, organisasi dan kepanitiaan, masih merasa kok belum mendapatkan apa yang saya cari gitu, termasuk skill apa yang belum saya kuasai gitu, terus masuk relasi gitu. Nah, saya selalu berpikiran gimana caranya nanti setelah lulus nanti untuk memulai karir, namun di saat ini berusaha untuk membangun personal branding gitu loh. Nah, jadi Mas Wendy sendiri seberapa penting sih kita membangun personal branding itu untuk meniti karir nantinya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin kalau saya flashback ke diri saya waktu kuliah dulu, dan mungkin saya kalau bisa sharing dan kalau relate ke teman-teman bisa dipraktekin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya punya 2 saran, saya coba refleksiin ke pengalaman saya dan saya mau bagikan ada 2 hal. Yang pertama adalah fase kuliahan menurut saya adalah fase di mana kita memperbanyak pilihan. Jadi belum fase di mana kita memilih gitu. Karena nanti ada saatnya di mana kita memang harus memilih. Nah, ketika nanti saatnya kamu harus memilih itu, kalau kamu punya banyak pilihan, kamu tinggal connecting the dots aja. Oh, itu tuh kayak gini. Oh, kita ngelewatin ini, kayak gue mendingan kesini deh gitu. Nah, based on ini pengalaman saya ya, experience saya pribadi. Jadi saya nggak tahu apakah ini akan work sekalian atau enggak, atau kalian bisa menemukan cara kalian sendiri. Tapi cara saya waktu itu adalah fase kuliah adalah fase saya untuk memperbanyak pilihan. Jadi saya belum milih apa-apa tuh, saya kuliah saya kuliah arsitektur. Tapi saya belajar hal lain di luar arsitektur banyak banget gitu. Dan saya berkegiatan di luar kampus pun juga banyak banget gitu. Dan saya bukan mahasiswa berprestasi amat gitu. Saya kuliah aja 5,5 tahun, telat setahun. Ada masa di mana saya nggak kuliah, terus belajar Photoshop. Karena dulu kan nggak ada ini nge-lag ya? Oh enggak ya? Dulu kan belum ada satu sumber yang komprehensif gitu ya, jadi googling. Saya ingat banget saya 1 semester tuh cuman ngulik Photoshop gitu. Tapi kuliah saya berantakan. Terus kalau ditanya saya menyesal apa enggak? Enggak sih, karena skill saya ternyata kepake sekarang gitu. Ternyata ketika saya butuh, itu saya cuma butuh connecting the dots aja gitu. Ini satu cerita dari Steve Jobs yang saya juga terinspirasi adalah ketika dia kuliah, itu dia juga melakukan hal yang sama. Jadi dia mengumpulkan lebih banyak dots, mengumpulkan lebih banyak pilihan, karena nggak tahu kapan kamu butuh hal tersebut nantinya gitu. Jadi dia pernah randomly, saya lupa background pendidikan dia apa ya, kalau nggak salah IT harusnya. Cuman tiba-tiba dia mendadak ikutan kelas kaligrafi, kelas menulis indah gitu. Pastinya di departemen seni, karena di departemen teknologi pastinya nggak ada kan. Terus temen-temennya mocking dia, maksudnya kayak, lo ngapain ngambil gituan, nggak ada hubungannya sama apa yang lo belajar sekarang gitu kan. Dan ya udah dia melakukannya aja. Turns out ketika dia ngedesain Apple, dan dia butuh font, karena dia ngedesainnya kan komprehensif gitu ya. Helvetica adalah salah satu desainnya Apple, dan itu dia dapat dari kaligrafi kuliah kaligrafi yang diambil secara random. Jadi gue kan belajar kaligrafi waktu itu, coba gue terapin di font desain gue ini, dan akhirnya terbentuklah Helvetica. Jadi poinnya dan Steve Jobs juga bilang gini, orang kreatif itu adalah orang yang merefleksikan experience-nya
Dan pada akhirnya ya udah tinggal connecting the dots. Jadi seberapa kreatif kamu di masa depan, seberapa eksploratif kamu di masa sekarang gitu kali ya. Itu saran yang pertama. Jadi coba perbanyak pilihan, karena menurut saya sih belum waktunya untuk memilih. Nanti ada fasenya kamu akan memilih. Dan yang kedua adalah tadi perbanyak jaringan dan relasi, itu penting banget. Karena saya ada di sini dan ada lingkaran pun karena relasi. Relasi itu privilege gitu. Kamu adalah 6 orang di sekitar kamu kan. Saya pernah ketika masuk kuliah tuh tingkat 1, saya ingat banget, saya punya prinsip, pokoknya gue tiap hari harus kenalan sama 1 orang baru minimal. Jadi sebelum skripsi, selama 4 tahun pertama, berarti ya kurang lebih saya punya segitu banyak kenalan lah. Jadi prinsipnya adalah tiap hari harus kenalan sama orang baru 1. Mau dari kampus, mau dari angkot, mau dari kafe, dan seterusnya bebas. Tapi prinsip itu yang akhirnya ke bawah saya kayak, dan balik lagi, kamu tuh nggak tahu kapan butuh mereka. Kayak tiba-tiba 6 tahun dari saya kenalan dulu, kenalan saya waktu itu sekarang jadi klien, tiba-tiba ngontak saya karena pernah kenalan waktu itu, terus dia tahu saya mulai lingkaran, terus kantor saya butuh ini nih, bisa nggak lingkaran bantu gitu. Kalian tuh nggak pernah tahu kapan kalian butuh mereka. Jadi be nice to everyone, dan perluaslah jangkauan jaringan kalian gitu. Gitu sih. Oke, Saiful gimana? Udah. Sama satu lagi paling tambahan. Jangan lupa main. Jangan belajar mulu, nanti stres. Maksudnya main tuh banyak faktor ya. Main tuh bisa kalian ngembangin hobi, lebih kenal diri kalian lagi, berorganisasi, nambah teman, dan seterusnya. Main tuh poin penting dalam hidup yang harus kalian kasih waktu juga. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi udah sempat angkat tangan lagi. Tadi ada, ini yang Za dari Temanggung ya. Oh ya, Za dari Temanggung, silahkan diaktifkan audio dan videonya kalau mau bertanya. Halo Za. Ada? Halo Kak. Oh ya, silahkan. Tapi maaf Kak, agak berisik soalnya sebelah bengkel. Makanya tadi ngetik aja pertanyaannya. Oh iya. Enggak kedengeran. Enggak berisik. Jadi mau Enggak apa-apa, silahkan Za. Oke, halo Kak. Kenalin aku Za dari Temanggung, tetangganya Wonosobo. Halo. Sebentar Nah, aku ingin bertanya nih Kak, kan tadi Kakak aku udah sempat ngisi yang itu Kak, yang kita harus ngisi soal kepribadian kita. Nah, terus tadi sempat dengar materi Kakak, nah aku bener-bener ngerasa kalau aku tuh tipikal orang yang generalis abis gitu, kayak suka banget coba banyak hal baru, tapi untuk bisa konsen atau mendalami satu hal itu kayak, kenapa sih aku selalu berpikir untuk mendalami satu hal itu butuh lebih effort banyak daripada memulai hal lainnya yang baru kayak gitu. Nah, apalagi sekarang kan lagi semester akhir, lagi nyusun tugas akhir, habis itu lagi coba-coba mencari banyak banget hal-hal baru, utamanya di bidang-bidang pekerjaan. Nah, terus aku tuh masih kayak, wondering tuh, apa kita tuh emang sebenarnya pada saatnya nanti, seenggaknya di dalam hidup kita itu kita harus menentukan satu hal untuk berpijak. Soalnya tuh banyak banget sepanjang kemarin-kemarin itu orang-orang selalu bilang tuh, kenapa sih Za, kamu kayak semua-semua mau kamu ikutin, kenapa nggak kamu fokus ke satu hal aja gitu. Tapi aku nggak, sampai sekarang tuh masih belum bisa gitu loh untuk fokus ke satu hal aja gitu kan. Kayak gitu sih. Makasih Kak. Sama-sama. Ini saya juga relate sih dengan ceritanya, karena dulu juga semua hal dicobain. Tapi kalau balik lagi tadi, mungkin kalau berkaca ke pengalaman saya, mungkin pengalaman kita bisa beda, atau mungkin bisa bisa relate ke kamu, bisa juga enggak. Cuman kalau saya percaya pas masa kuliah itu adalah saat saya tadi mengumpulkan banyak pilihan gitu. Kalau ditanya, kok lo nggak milih salah satu aja sih? Ya karena gue belum mau milih, gue masih mau eksplorasi opsinya gitu. Ketika saya lulus, akhirnya saya baru memilih, oh saya pengen gini, saya coba matengin di sini, dan seterusnya.
Dan saya juga memulai karir dari sebagai seorang generalis kok, karena banyak banget, benar-benar banyak banget, anaknya BM banget, jadi olahraga aja harus cobain semuanya, skill kayak Adobe harus bisa semuanya, kayak gitu. Terus dan seterusnya lah, jadi benar-benar nggak jago satu hal tapi ya bisa levelnya bisa gitu, bukan jago. Tapi akhirnya itu ternyata, nah balik lagi, itu ternyata saat ini ketika saya memulai bisnis itu tuh somehow jadi pilihan yang tepat, karena saya harus menguasai semua bidang bisnis saya harus tahu dari level legal, akuntan, marketing, finance, operation, dan seterusnya. Levelnya bisa aja, levelnya tahu aja. Tapi mungkin kalau saya pribadi lebih mendalami di bidang marketing dan juga branding gitu. Kalau spesialisnya. Tapi yang di menyeluruhnya itu saya harus bisa, nggak boleh nggak, karena ya tetap saya yang akan melihat semuanya, walaupun nanti buat pendalamannya saya akan punya CFO, CMO, dan seterusnya gitu ya. Jadi ternyata pilihan hidup saya waktu dulu itu ngebentuk saya jadi punya pilihan hari ini gitu, untuk jadi saya yang seperti ini. Jadi pertanyaannya apa? Nggak apa-apa atau apa-apa? Nggak apa-apa banget sih. Jalanin aja pilihan kamu yang kalau kamu lagi emang seru eksplorasi, terusin aja eksplorasi. Nanti kamu tahu kok kapan harus memilih dan menentukan pilihan. Nah, kalau ngomongin generalis dan spesialis, itu sebenarnya adalah pilihan karir sih. Jadi mungkin misalnya kamu akhirnya menemukan tertarik di sebagai graphic designer misalnya, atau digital marketing gitu misalnya. Nah, nanti selama kamu berkarir, kamu punya pilihan tuh, apakah gue mau jadi full stack digital marketer yang menguasai semuanya, atau ternyata pas sambil jalan gue suka bahas sosial media ya, kayak gue tekunin aja di sosial medianya misalnya, kayak gitu. Itu nanti akan apa ya, itu ketika kamu punya banyak opsi sekarang, pilihan kamu nanti akan the future of you akan berterima kasih kepada kamu saat ini gitu. Jadi kamu mungkin kalau eksplorasi, coba aja keep in mind, ditanamkan di pikiran kamu bahwa kira-kira apa ya yang Za 5 tahun lagi akan ucapkan terima kasih kalau saya membuat keputusan apa hari ini gitu. Makasih banyak Kak. Dalam banget. Sama-sama. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Za atas pertanyaan dan Mas Wendy udah menjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Najma Alaika. Silakan Najma. Matikan, hidupkan kamera dan audionya. Halo, Mas. Halo. Halo. Kedengeran nggak, Mas? Kedengeran? Oh iya. Oke, jadi tadi udah tanya sih sebenarnya di chat, Mas, mau tanyakan beberapa hal. Suara kecil banget tapi ya. Baru kemarin. Halo, udah kedengeran belum ya, Mas? Udah. Nah, ya. Jadi mau tanya, Mas, tadi udah tanya di chat sebetulnya, cuman karena disuruh on video, jadi diulangi deh pertanyaannya. Pasti tiap orang tuh kayak pernah gagal gitu kan, Mas, atau ngerasa down, kadang ngerasa bertanya-tanya lagi, ini bener gak sih yang kita lakuin sekarang, kayak gitulah. Nah, untuk kembali bangkit lagi, terus kalau kadang kan dengerin omongan orang, kadang down kayak gitu, biar kembali lagi, udah aku udah dijalanin bener kok, buat semangat lagi gitu, gimana? Makasih banyak, mungkin bisa berbagi pengalaman. Oke. Mungkin saya bukan ahlinya, jadi saya paling hanya sharing apa yang biasa saya lakukan. Biasanya tuh saya punya jadwal galau. Kalau saya bahkan galau udah di-schedulein. Jadi setahun tuh kurang lebih biasa itu 2 kali. Pas saya mau ulang tahun di tengah tahun, sama pas mau tahun habis Desember gitu, akhir tahun ke awal tahun depannya. Itu 2 momen yang dimana biasanya saya selalu ambil cuti
pause momen saya, biasanya saya kabur jalan-jalan atau intinya adalah ngobrol ke diri saya sendiri lah gitu. Nge-recheck lagi alignment lagi, apakah posisi saya pada saat itu sudah sesuai dengan planning saya. Intinya adalah connect lagi ke diri sendiri sih. Saya pasti kabur di bulan Agustus. Ini kemarin saya habis kabur bulan Agustus sama di bulan Desember buat mengenal diri saya sendiri. Karena saya sudah tahu behavior saya biasanya kalau mau ulang tahun pasti galau, kayak lebih ke mikirin lagi. Dan buat saya galau tuh ini ya, hobi. Dalam artian karena saya nggak suka comfort zone gitu. Saya selalu pengen menantang diri saya lagi gitu. Saya selalu berusaha untuk keluar dari comfort zone saya, dan itu pasti galau, pasti momen dimana kita keluar dari comfort zone udah pasti galau. Dan saya embrace hal tersebut gitu, kayak Wendy emang tipenya 2 kali setahun galaunya, pasti sebelum ulang tahun bertanya-tanya gue udah ngapain aja ya gitu, planning gue kecapai semua nggak ya, dan di akhir tahun pasti akan bertanya lagi kayak tahun ini gimana, refleksinya tahun depan mau ngapain lagi gitu. Itu pertama sih. Jadi poinnya adalah coba embrace kegagalan, embrace kegalauan kita. Momen-momen ketika kita galau itu menurut saya pribadi adalah momen-momen di mana kita justru harus lebih membatasi kontak kita dengan sekitar. Dalam artian kita pilih aja biasanya yang membantu kita menyelesaikan masalah siapa aja, diri kita, teman-teman kita, keluarga, Tuhan, dan seterusnya gitu. Orang-orang yang nggak penting menurut saya jangan dimasukin, karena itu akan menambah beban gitu. Kayak semakin misalnya kita lagi galau terus sedih, lagi diem, matiin lampu kamar, tiduran ngadep kanan, buka HP, pas lihat temen lagi liburan gitu kan, kayak itu akan strikes hard banget ke kegalauan kita gitu. Jadi coba batasin diri kita yang lagi memang lagi rapuh itu dengan orang-orang yang kita izinkan untuk datang. Nah, kalau tipe saya selalu akan butuh input. Jadi saya cerita ke teman-teman, cerita ke keluarga dan seterusnya, butuh input, tapi ini yang memproses saya sendiri nanti. Saya akan proses dan akhirnya tahu sih harus ngapain gitu. Karena yang tadi saya bilang, biasanya kalau orang galau, sedih, punya masalah itu 70% selalu terkait tentang mental. Jadi gimana kita bisa nguatin mental kita dulu, ngapusin tuh awan-awan kelabu yang menyelimuti. Sisanya ketika itu udah beres, sebenarnya teknikalnya cuma 30%. Dan manusia adalah makhluk yang resourceful. Kita sebenarnya tahu semua jawabannya, cuman kadang ketutupan aja sama awan mental itu gitu. Jadi gimana caranya kita berdamai, tadi accept dulu, berdamai, embrace hal tersebut, biar tahu mentalnya harus diapain, gimana caranya biar nguatin mental kita lagi. Once 70%-nya udah beres, saya cukup yakin kita tahu kok sebenarnya solusi harus ngapain. Gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya ya, mungkin sama-sama. Mungkin tiap orang punya, mungkin kalian masing-masing punya cara sendiri untuk handle permasalahan kalian. Oke, terima kasih Najma dan Mas Wendy atas pertanyaan dan jawabannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, diingetin lagi ya buat teman-teman semuanya peserta acara kita hari ini, untuk nanti setelah acara ini selesai silahkan bikin story tentang keseruan acara kita hari ini dan tag @wonosobomuda, @Indika Foundation, dan @lingkaran.co. Nanti 2 story yang beruntung akan mendapatkan giveaway senilai Rp50.000 berupa pulsa senilai Rp50.000 ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Duitama. Duitama, silahkan aktifkan video dan audionya. Duitama ada, silahkan. Iya Kak. Untuk bertanya. Halo Mas, perkenalkan. Halo. Nama saya Duitama Alvin. Ini tadi kan Mas Wendy menyinggung sedikit terkait social pressure di angkatan Gen Z gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu
ini Mas terkait istilah quarter life crisis. Menurut Mas Wendy itu gimana sih tanggapannya dan gimana mungkin ada cara untuk menghadapi quarter life crisis itu? Kamu umurnya berapa sekarang? Sekarang 21. Oh, 21. Udah siap-siap ya? Udah siap-siap. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya nggak, balik lagi saya mungkin nggak bisa jawab secara ilmiah gitu. Apakah secara psikologi dan lain sebagainya itu beneran ada. Mungkin teman-teman kalau yang punya background di psikologi bisa bantu jawab secara sainsnya. Cuman kalau ditanya itu ada, ya percaya nggak percaya itu ada sih. Kayak saya kebetulan ngelewatinnya tuh umur 25 ke 26. Biasanya katanya nih, kalau katanya tuh kalau cewek biasanya lebih dulu. Kan katanya juga cewek lebih cepat lebih cepat berkembang lah dari sisi fisik maupun mental gitu ya, lebih cepat lebih berkembang duluan gitu. Nah, waktu itu pertanyaan pertama sama sih, itu benar-benar selama 6 bulanan tuh 4 bulanan tuh nggak enak banget rasanya, benar-benar tiap hari dihantui sama pertanyaan kayak ya kurang lebih ya pertanyaannya selalu tentang mau ngapain sih, lu mau ngapain gitu. Udah ini beneran yang lu pilih nggak sih? Karena saya umur 25 kan saya bikin bisnis, mungkin di awal-awal kan pasti nggak settle dulu, terus ngeliat teman-teman yang udah berkeluarga, ngeliat teman-teman yang lebih settle karena bekerja, udah bisa nyicil rumah, udah bisa nyicil mobil, udah bisa menikah dan seterusnya lah. Jawabannya adalah ya dilewatin aja. Karena itu ntar juga lewat. Jawabannya itu doang sih, bener-bener. Saya orang yang amat sangat menghargai proses dari dibanding resultnya. Result penting, tapi menurut saya proses lebih penting gitu. Karena result tuh faktor X-nya banyak banget gitu, nggak semua hal kita bisa kontrol lah. Tapi proses tuh menurut saya kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol ngelihat ini dari sisi perspektif yang mana. Jadi ketika ditanya itu gimana, ya saya melakukan aja prosesnya. Saya nikmatin. Saya bisa bilang nikmatin tuh karena udah lewat ya. Pas belum lewat sih nggak nikmat rasanya. Jadi jalanin aja. Terus akhirnya itu one thing lead another lah gitu. Akhirnya itu proses yang mendewasakan saya, memberikan perspektif baru dalam hidup, memberikan prioritas baru dalam hidup gitu. Karena di umur-umur segitu mungkin kalau di level society kita umur segitu tuh umur ditinggalin temen nikah, ditinggalin mantan nikah, ya kan? Yang mau bikin bisnis tuh masih awal-awal belum menuai hasil, atau yang bekerja ya juga masih awal-awal banget, semua masih awal-awal lah. Jadi itu memang secara situasi ini banget membuat kita galau banget. Jadi membuat pressure gede banget internal dan eksternal. Jadi ya udah, yang bisa saya lakukan waktu itu cuma menjalaninya aja dan memaknai setiap momennya. Tapi itu bisa kejawab setelah itu lewat. Akhirnya sekarang saya tahu kenapa saya harus melewati itu, kenapa waktu itu saya harus punya pola pikir seperti itu dan seterusnya. Bentar ya, sorry. Oke, gimana Dwi Tama? Udah menjawab? Oke, udah Mas. Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih Dwi Tama dan Mas Wendy atas pertanyaan dan jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita udah mau mendekati jam 3, jadi kita lebih fokus ya. Dari Saskia Malika, silahkan untuk mengaktifkan video dan audionya untuk bertanya. Halo Kak Wendy. Maaf. Halo. Habis ospek itu masih pakai virtual background. Kenalin, nama aku Saskia Malika. Apa namanya? Aku ingin nanya nih kan, networking kan sekarang emang penting banget kan. Tapi
untuk aku pribadi itu orangnya emang kalau misalnya sama orang asing tuh emang agak kaku gitu loh. Mungkin dari Kak Wendy ada tips atau ya apa gitulah. Terima kasih Kak. Berarti step yang kamu harus lakukan dulu adalah membuat orang itu tidak asing lagi kan? Tidak asing dulu berarti step one. Berarti kamu bisa mulai dengan mencari zona mencari circle baru lah, kayak mungkin nggak perlu juga kenalan sama random stranger yang kamu ketemuin di antah berantah gitu, nggak perlu juga. Tapi misalnya kamu ikutan sebuah komunitas, nanti dari situ jaringannya terbangun. Kalau kamu di Wonosobo bisa ikutan Wonosobo Muda, bener nggak Mas Fahmi? Saya bantu promosiin. Jadi sekarang tuh seru karena banyak banget opsi, banyak banget. Aduh, kalian blessed banget karena kalian punya banyak opsi. Tapi curse-nya, kutukannya adalah filteringnya tadi, gimana caranya memilih dari sekian banyak opsi yang ada gitu. Jadi coba mulai dengan ini sih, komunitas, organisasi, atau kamu masih kuliah? Iya, masih kuliah Kak. Nah, karena kuliah masih online berarti ya? Iya, masih online. Nah, manfaatkan coba untuk internship mungkin, atau kalau misalnya itu terlalu besar komitmennya buat kamu, ya tadi bergabung ke organisasi karena waktunya lebih fleksibel kan. Kamu punya banyak waktu, banyak banget di luar jam kuliah gitu, yang bisa kamu manfaatkan. Ini generasi kalian yang lagi kuliah di fase di situasi seperti sekarang tuh, menurut saya pribadi akan memunculkan self learning yang beda dari generasi sebelumnya. Tapi itu akan terlihat sih mana orang yang self learningnya kuat, mana yang enggak. Karena godaannya ikutan kelas online atau main TikToknya gede banget gitu kan, dan itu dua hal yang benar-benar berbeda gitu. Kalau kalian punya keinginan yang kuat, kalian tuh bisa eksplor diri kalian, bisa mengembangkan diri kalian lebih dari yang lain karena kalian punya masanya sekarang, kalian punya toolsnya sekarang kayak gitu. Jadi tadi mungkin menjawab pertanyaan Saskia adalah ya berarti step one pertamanya adalah bikin orang itu nggak asing dulu buat kamu. Berarti kamu instead of langsung connect ke satu orang, coba connect ke organisasinya dulu gitu kali ya. Oke Kak. Oke, terima kasih Saskia. Masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Mungkin 1-2 pertanyaan terakhir gitu kali ya. Nah, ini ada juga yang dari Instagram tadi belum sempat dijawab. Kak, saya bertanya, sekarang kita masih merasa butiran debu, dan kalau ketemu orang yang lebih jago, kita malah jadi nggak yakin dengan kemampuan kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Buat saya pribadi, saya sih lebih suka jadi orang bodoh ya. Maksudnya dalam artian, ketika saya masuk satu ruangan, menurut saya blessing banget ketika kamu adalah orang terbodoh di ruangan itu. Kenapa? Karena kamu nggak punya hal yang bisa kamu lose gitu, nothing tulus gitu loh. Dan kamu bisa belajar banyak dari orang itu. Tapi kalau kamu jadi orang paling pintar di ruangan itu bebannya berat banget. Banyak hal yang harus kamu buktikan, banyak hal yang harus kamu pertanggungjawabkan gitu. Jadi saya suka banget menjadi bodoh lagi gitu. Jadi ketika saya sudah pintar di bidang ini atau di di ruangan ini, saya akan cari ruangan baru untuk saya yang jadi orang terbodohnya gitu. Mental itu sebenarnya mental, balik lagi tadi ya. Jadi justru kalau gimana jawabannya nggak apa-apa, lanjutin aja, itu adalah hal bagus. Nanti kalau kamu lanjutin aja di situ manfaatin dalam artian tanya, ngobrol sama orang yang pintarnya. Nanti kalau kamu udah lebih pintar lagi, cari lagi ruangan yang bikin kamu jadi bodoh lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak, mana yang lebih baik kalau kita mau memilih karir? Apakah ikut tren dan kebutuhan masa depan,
atau ikut keinginan hati atau tujuan hidup yang emang kita pengenin? Ikutin tren atau ingin tujuan hati. Kalau saya pribadi sih tadi mungkin dari slide saya juga startnya dari dari diri sendiri dulu, tujuan hidupnya apa, apa yang kalian suka, apa yang kalian jago, itu dulu kan start dari diri kamu karena at the end of the day kamu juga yang menjalankan. Dari situ baru kamu cocokin sama kebutuhan kebutuhan dan tren saat ini. Saya nggak suka, saya harus bilang kalau waktu kuliah saya tuh orangnya idealis banget. Saya cukup idealis, tapi pas lulus dan menemukan banyak fakta, saya nggak maksudnya terpapar sama realita, saya jadi idealis adaptif. Jadi idealis tetap ada. Kalau pertanyaan itu kepada saya, mungkin balik lagi nih personal banget, beda-beda jawabannya. Mungkin beda juga di kalian, karena saya tipe orang yang seperti itu, jadi saya akan selalu mulai dari diri saya sendiri dulu. Karena saya nggak bisa ngelakuin sesuatu kalau saya nggak suka, gitu. Tapi kalau kamu bisa ngelakuin sesuatu for the sake of kebutuhan, bagus juga. Ini mungkin ada cerita sedikit nih. Kata orang kan, kalau hobi jadi kerjaan seru banget, jadi kita jadi kayak nggak kerja tiap hari. Saya bisa pastikan itu bohong. Saya yang sudah ya belum lama juga sih, saya udah 6 tahun berkarir, lebih dulu dibanding kalian gitu ya. Faktanya adalah ini juga saya mengutip dari teman saya yang ilustrator ya. Dia ilustrator, dia itu suka gambar, terus dia jadi ilustrator. Waktu dia jadiin itu sebagai profesional karir lah. Akhirnya dia harus mencari hobi baru karena hobinya udah jadi kerjaan gitu. Atau dia biasanya balancing dengan bikin kerjaan commission project gitu buat klien, atau dia bikin sesuatu yang based on dia sendiri gitu. Nah, sama kayak band lah, band-band yang di major label dulu pasti punya band indie-nya kan, atau punya lagu-lagu yang dia mau ngerjainnya suka-suka dia aja, nggak peduli sama kebutuhan pasar. Karena ketika kita kerja, itu kerja sih. Maksudnya, bisnis tuh bekerja. Pekerjaan yang kita senangi itu bekerja. Pekerjaan yang kita nggak senangi itu bekerja juga gitu. Jadi, dan nanti di dalam hidup itu, kita tuh harus juggling sama 5 bola. Dan nggak bisa di-juggling secara barengan 5-5-nya. Pekerjaan, karir atau pekerjaan, keluarga, teman, cinta, percintaan, satu lagi saya lupa, spiritual. Jadi itu 5-5 itu nggak bisa di-juggling dalam waktu bersamaan. Kita harus milih mana yang harus kita juggling. Jadi bekerja mau bentuknya apapun, suka nggak suka, itu cuma 1 bola sebenarnya. Kalian harus mikirin 4 bola lainnya yang nanti akan kalian juggling juga gitu. Jadi nggak ada yang ideal sih. Pada akhirnya sebenarnya nggak ada yang ideal. Tinggal gimana caranya kita melihatnya dan perspektif kita aja gitu. Kalau balik ke pertanyaan tadi, jawaban saya, buat saya pribadi, saya lebih senang yang tadi sih, yang mulai dari diri sendiri dulu, habis itu baru nyocokin dengan kebutuhannya. Kalau misalnya nggak ada, ya dilakuin lagi terus. Oh berarti coba gue cari yang gue suka dari diri gue lagi, yang lain apa ya gitu. Contohnya ini mungkin, kalau ditanya apakah saya suka sama pendidikan, jawabannya mungkin enggak juga gitu. Saya bikin bisnis lingkaran bukan karena saya suka pendidikannya, tapi karena saya ngerasa saya punya tujuan untuk ngebantu orang lebih banyak. Yang saya suka dari pekerjaan saya cuma 2 sebenarnya, membuat sesuatu yang baru karena saya harus terus berinovasi, dan itu ada di bakat saya setelah tes si temu bakat tadi. Dan yang kedua adalah ketemu orang baru. Di ngobrol kayak gini, kenal orang baru, ketemu berbagai macam orang, ya itu 2 hal yang saya sukai dari pekerjaan saya. Sisanya mas saya tetap harus ngelakuin paperwork, harus pusing bayar gaji, pusing target tercapai dan seterusnya gitu. Jadi ya balance aja gitu.
Oke, luar biasa sekali Mas Wendy jawabannya. Jadi ini karena udah jam 3 ya, buat teman-teman dari panitia minta tolong teman-teman standby dulu karena nanti kita akan ada sesi foto bersama di akhir. Nah, sebelum sesi foto bersama saya mau membacakan sedikit rangkuman tentang acara kita yang sudah dilaksanakan ini yang disampaikan oleh Mas Wendy. Jadi pertama tadi Mas Wendy menjelaskan 3 hal penting, yaitu kita harus tahu tujuan hidup kita mau jadi apa di dunia ini, kemudian bagaimana cara kita memilih karir, kemudian role kita di dunia ini mau sebagai apa, kemudian dijelaskan juga tadi apapun pilihan kita nantinya, kita harus stand out di pilihan tersebut. Kemudian tadi dijelaskan juga tentang konsep ikigai, yaitu kalau misalnya ada suatu hal yang kita suka dan kita jago, itu berarti passion. Kalau kita suka dan dibutuhkan, itu adalah sebuah misi. Kalau kita jago dan bisa dibayar, itu adalah sebuah profesi. Dan kalau itu dibayar dan dibutuhkan oleh orang lain, berarti pekerjaan. Dan bagaimana kita mencari irisan dari keempat hal tersebut, berarti itu adalah ikigai. Jadi tadi pesan dari Mas Wendy juga, silahkan teman-teman weekend ini untuk mencoba mencari ikigai masing-masing. Kemudian juga tadi dijelaskan tentang karir sebagai generalis dan spesialis, dan ada konsep polymath atau T-shaped person yang mengkombinasikan keduanya. Setelah itu yang paling penting adalah banyak sekali teman-teman yang bertanya kalau tentang quarter life crisis, kemudian merasa belum jago atau merasa masih jadi generalis atau merasa masih jadi butiran debu. Pesan dari Mas Wendy adalah mencoba untuk explore dan tekuni di masing-masing tahap dan fase kehidupan, karena kita nggak pernah tahu hal yang mana yang kita tekuni yang pada suatu saat nanti di masa depan kita akan berterima kasih atas hal yang udah kita tekuni di masa lalu gitu. Jadi sekian dari Wonosobo Muda. Terima kasih banyak kepada Mas Wendy yang udah menyempatkan waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir di acara ini.